Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendiskusikan mengenai validasi data dari hasil pengukuran konsumsi makanan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah berikut pertemuan ini itu adalah yang soft skill. Mohon izin saya ingatkan kembali, alhamdulillah kalau untuk bersifat religius, berdoa sebelum dan setelah perkuliahan kalian sudah terbiasa. Ya. Nah, mohon untuk soft skill yang lain itu juga kalian biasakan, ya. Seperti kerja mandiri, sopan santun, disiplin, saling menghormati, kesungguhan dalam mendengarkan, inisiatif, kreatif, tanggung jawab, dan keaktifan. Baik, untuk capaian pembelajaran materi validasi hasil pengukuran konsumsi makanan, itu harapannya kalian sampai bisa melakukan validasi data dari hasil pengukuran konsumsi makanan. Nanti akan kita diskusikan yang pertama validasi berdasar URT, yang kedua validasi berdasar berat makanan, dan yang terakhir validasi berdasar kemasan dalam makanan. Baiklah, yang pertama adalah berdasar URT. Kenapa sih kok validasi penilaian konsumsi makanan ini perlu dilihat berdasar URT? Karena kita ketahui bahwa manusia, ya kita sendiri sebagai manusia itu terbiasa makan dengan ukuran rumah tangga. Ya, ambil nasi pakai centong. Oke lah, kalau cara makannya mungkin ada yang pakai tangan, enggak pakai sendok. Tapi ambil nasi pakai centong, minum pakai gelas. Artinya ada alat di rumah tangga yang kalian gunakan untuk proses makan. Seperti itu. Selanjutnya, pengukuran jumlah konsumsi dalam survei rumah tangga, survei penilaian konsumsi makanan, itu lebih mudah difahami jika menggunakan URT ya. Coba kalau kalian tanya ya, atau kita aja ditanya, tadi pagi makan nasi berapa gram? Gitu. Pasti jawabannya apa? Iya betul, enggak tahu mbak. Oh, saya enggak punya timbangan, enggak saya timbang. Gitu kan? Berbeda dengan ketika kalian tanya, tadi pagi makan nasi berapa sendok mbak? Gitu kan? Atau tadi pagi makan nasi berapa centong atau berapa piring? Gitu. Selain itu, masyarakat juga akan kesulitan. Tadi saya enggak punya timbangan, sehingga saya enggak nimbang makanan yang dimakan. Dan juga masyarakat sulit melakukan konversi URT ke dalam berat gram. Sehingga permasalahan yang terjadi dalam validasi berdasarkan URT adalah perbedaan alat makan yang sangat bervariasi. Ya. 1 sendok makan. Oke, kalau sendok makan mungkin saya rasa sama ya bentuknya. Yang mungkin agak berbeda-beda itu centong. Ya. Centong ada centong magic kecil, centong magic sedang, centong kayu ada yang kecil, ada yang besar, gitu kan. Nah, disesuaikan dengan yang dimiliki di rumah masing-masing keluarga, gitu. Sehingga solusinya bagaimana kalau supaya data berdasar URT ini valid? Kalian bisa menggunakan food model, ya. Food model adalah contoh bahan makanan dalam satu porsi dan bentuknya adalah 3 dimensi, jadi tidak hanya gambar tapi ya berbentuk nasi, satu porsi itu sekian, seperti itu, sekian gitu ya. Nah, terus gelas ya ada bentuk gelasnya, itu bahannya terbuat ada yang dari fiber, ada yang dari kayu, ada yang dari platisin, silahkan. Prinsipnya bisa sama persepsi antara kita sebagai surveyor dengan sasaran. Yang kedua adalah berdasarkan berat makanan. Kenapa berat makanan? Karena survei konsumsi dengan food weighing, dengan penimbangan, itu memang metode yang paling akurat dan bahkan digunakan untuk validasi hasil survei konsumsi metode yang lain.
Dan penimbangan makanan itu sebaiknya menggunakan alat timbangan yang sesuai untuk menimbang makanan. Ya, tidak mungkin kalian nimbang makanan menggunakan timbangan berat badan. Ya kan, pasti hasilnya akan tidak valid, tidak sesuai untuk tujuan. Kan tujuannya mengukur berat makanan, bukan mengukur berat badan. Nah, karena food weighing ini juga penting, permasalahan yang terjadi adalah penggunaan alat ukur tidak sesuai untuk makanan. Ya, tidak semua sasaran atau tidak semua lembaga mungkin memiliki alat timbangan untuk menimbang makanan. Seperti itu. Yang kedua, tidak dilakukan kalibrasi alat. Sudah punya timbangan makanan tapi tidak dikalibrasi sehingga hasilnya bisa terlalu berat atau justru kurang berat, seperti itu. Sehingga perlu dilakukan kalibrasi. Nah, solusinya adalah gunakan alat yang sesuai untuk menimbang makanan dan lakukan kalibrasi alat secara rutin. Bagaimana cara melakukan kalibrasi? Betul ya, kemarin sudah disampaikan oleh rekannya. Bisa dengan cara kita cek dulu sumber dayanya. Misal, timbangan makanan itu menggunakan baterai, batu baterai. Berarti kita cek dulu apakah batu baterainya masih kuat, masih ada dayanya. Di-on-kan, oh masih nyala, masih penuh, sehingga bisa digunakan. Setelah dayanya mencukupi, selanjutnya yang dicek adalah 0, titik nolnya. Ya, apakah seperti timbangan pegas, itu sudah terletak di titik 0 ketika ada tempat untuk menaruh bahan makanan. Ya, jadi menolkan itu ketika di atas timbangan itu diletakkan tempat untuk meletakkan bahan makanan. Paham ya? Jangan dinolkan terus diletakkan tempat untuk bahan makanan lalu timbang makanannya. Itu jangan, nanti berat makanannya akan jadi lebih berat. Kalau makanannya lebih berat, asupannya lebih, kasus yang terjadi dia makannya lebih tapi kok status gizinya kurang. Nah, ayo, kesalahannya di mana ini? Oh, ternyata ketika survei konsumsi, gitu ya. Yang terakhir, setelah dinolkan tadi, nah yang ketiga adalah bisa menggunakan anak timbangan. Ya, kalian tahu kan ya anak timbangan, kalau kalian belanja ke warung itu beli beras 1 kilo gitu kan, ada anak timbangan yang kuning itu, emas itu 1 kilo, dan ada yang terkecil 1 on insya Allah. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk kalibrasi. Kalian letakkan di timbangan makanan, beratnya pas nggak nunjukin 1 on. Kalau nggak 1 on, artinya alat ini perlu ditera, perlu dibawa ke tempat peneraan alat. Paham ya? Itu untuk validasi berdasar berat makanan. Yang selanjutnya adalah validasi berdasar kemasan makanan. Tidak kita pungkiri, kalian sendiri juga merasakan semakin meningkatnya modernitas masyarakat, itu semakin meningkat juga konsumsi makanan kemasan. Dan kemasan makanan ini memiliki aneka macam varian, ya baik dari segi rasa, komposisi maupun bahan. Kita diskusikan kemarin mie saja contohnya. Mie itu bisa 9 lebih varian. Kemarin disampaikan ada mie somyang ya, yang mie kemasan, terus mie ramen, bihun, mie telur, mie gelas, mie pop mie bentuk cup seperti itu. Terus mie apa ya kemarin, mie kocak apa mie sojok gitu loh, saya lupa ya. Itu artinya yang ada di masyarakat itu juga mengkonsumsi banyak varian makanan kemasan, yang artinya dalam setiap kemasan makanan tersebut, setiap varian makanan tersebut nilai gizinya tidak sama, walaupun sama-sama macamnya mie. Tapi mie ramen nilai gizinya mungkin akan berbeda dengan mie somyang atau mie gelas atau mie pop mie, gitu ya.
Sehingga permasalahan yang muncul adalah dalam makanan kemasan itu terkadang berat bersih dalam makanan yang tercantum dalam kemasan tidak sesuai atau tidak tercantum. Ada kemasan yang tidak mencantumkan berat bersih makanan. Jadi bagaimana kita tahu nanti berapa berat makanan kemasan yang dikonsumsi, gitu kan? Ada yang mencantumkan tapi ternyata beratnya tidak sama dengan yang tertera. Komposisi bahan makanan itu juga perlu dihitung ya. Hati-hati, mohon kalian nanti ketika melakukan survei penilaian konsumsi pangan, ada makanan kemasan yang dikonsumsi, jangan lupa komposisi bahan pangan, nilai gizi yang ada dalam bahan pangan tersebut juga dimasukkan dalam form penilaian konsumsi pangan. Nah, sehingga validasi berdasar kemasan itu bisa dilakukan dengan berat bersih makanan kemasan bisa ditimbang kalau yang tidak ada beratnya, atau disesuaikan untuk kita cek betul nggak sih berat mie ramen itu 70 gram, kita timbang seperti itu, dan yang kita masukkan adalah sesuai berat yang ditimbang itu 70 gram. Selain itu, komposisi bahan makanan tadi, komposisi makanan kemasan perlu dimasukkan ya, kan di dalam makanan kemasan itu ada nutrition fact-nya, kan ada nilai gizinya. Hati-hati, yang perlu diperhatikan, nutrition fact itu biasanya nilai gizinya pada takaran tertentu, apakah 100 gram atau 50 gram atau 30 gram seperti itu. Contoh, kalau takarannya per 100 gram, artinya kalau dia makan mie 70 gram, berarti kandungan lemaknya adalah 70 per 100 kali kandungan lemak yang tertera di kemasan. Bisa difahami ya? Proteinnya juga seperti itu, berarti 70 per 100 dikali kandungan protein yang ada di dalam kemasan. Lalu bagaimana Bu kalau untuk makanan kemasan yang tidak ada nilai gizinya, tidak ada nutrition fact-nya, dia cuma ada ingredients ya, komposisi bahan makanannya, itu berarti kalian harus mencari standar resep, melihat standar resep. Oh, standar resep mie itu tepungnya berapa persen, telurnya berapa persen, minyak sayurnya berapa persen. Nah, tepung itu kalian persentasenya kalikan berat bersih dari mie. Misal tepungnya 70%, sehingga 70% dikali berat bersih mie. Bisa difahami ya, semoga ya. Nah, untuk prakteknya nanti mohon masing-masing mahasiswa melakukan validasi hasil data survei konsumsi makanan berdasar URT dan berdasar kemasan. Bagi yang tidak hadir, silahkan menyusulkan hasil analisisnya, hasil prakteknya ke dalam Google Class. Terima kasih untuk penjelasan materi validasi penilaian konsumsi pangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.